Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan membaca bab tentang bahasa Al-Quran. Al-Quran wa lughatul Arab. Al-Quran wa lughatul Arab. Siapa yang bisa menunjukkan bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab? Ayatnya, ayat berapa, bunyinya bagaimana, suratnya surat apa? Siapa yang bisa? Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan bahasa Arab. Surah Yusuf, Ustaz. Ya, bunyinya gimana? Lupa. Kok lupa? Lupa. Siapa yang ingat? Ya, suratnya udah ketemu, surat Yusuf. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum La'alakum apa? La'allakum apa itu? Lupa, Dot. Makilun. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Itu jelas penegasan Al-Quran ya. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nah, di sini di dalam bab tentang Al-Quran wa lughatul Arab, ini sayangnya ini enggak terbaca ini ya. Yang di sini terlihat lughatul Arabnya, yang ininya enggak begitu jelas. Karena itu mungkin kopian di scan kemudian ya. Baik, itu kita baca. Ikhtalafa al-a'immatu fi wuqu'il mu'arrabi fil Qur'an. Ikhtalafa al-a'immatu fi wuqu'il mu'arrabi fil Qur'an. Wal aksaruna ala adami wuku'ihi fihi liqaulihi ta'ala, yakni tadi yang sudah dibaca, Qur'anan Arabiyyan ya. Qur'anan Arabiyyan, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Wa qawlihi subhanahu. Kenapa dibaca wa qawlihi? Karena ya mau umurnya sekolah teh genep ini ada li ya. Ada li qawlihi, maka di sini mengikuti wa qawlihi subhanahu. Walau ja'alna Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyun wa arabiyyun. Wa hadza qaulul Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i berpendapat ya, berpendapat seperti kebanyakan para ulama, para a'immah, para imam ya. Di situ kan disebutkan ikhtalafal a'immah, para imam berbeda pendapat fi wuqu'il mu'arrab, adanya kata-kata yang diarabkan dalam Al-Qur'an. Adanya kata-kata asing yang diarabkan. Ini kalau kita lihat footnote 1, al-mu'arrab, al-mu'arrabu, ini bukan mu'rab ya. Kalau mu'rab itu kata-kata yang bisa di-i'rab. Tapi kalau mu'arrab itu adalah di situ disebutkan makana a'jamiyan wasta'malahul arabu fasara min lughatihim. Al-mu'arrab yaitu kata-kata asing
ajami itu asing. Wasta'malahul Arabu, kemudian dipakai oleh orang Arab. Dipakai oleh orang Arab, fasara, maka menjadi min lughatihim, bagian dari bahasa mereka. Artinya bahasa asing yang diarabkan. Seperti banyak juga bahasa asing yang di-Indonesiakan. Seperti konstitusi. Konstitusi itu bahasa asing yang di-Indonesiakan. Dari bahasa Inggris constitution. Bahasa Inggris pun constitution berasal dari bahasa aslinya dari Perancis, yaitu constituer. Gitu. Itu namanya, kalau dalam bahasa Arab namanya mu'arrab. Jadi, bahasa asing yang diarabkan. Bahasa asing yang dijadikan bahasa Arab. Ya, contohnya sekarang banyak ya. Misalnya televisi dibahasa Arabkan, ada yang menyebut tilviziun, ada yang menyebut tilfaz. Jadi ada yang membahasa Arabkan dengan tilfaz, tapi ada yang membahasa Arabkan dengan tilviziun. Tilviziun. Nah, di dalam Al-Quran menurut banyak imam berpendapat tidak ada ya. Jadi memang ada perselisihan pendapat para imam tentang adanya kata-kata asing yang diarabkan fil Quran, di dalam Al-Quran. Wal aksarun, dan kebanyakan ala adami wuku'ihi fihi, berpendapat bahwa itu tidak ada. Berpendapat bahwa tidak ada kata-kata asing yang diarabkan dalam Quran, karena Allah katakan liqaulihi ta'ala Qur'anan Arabiyyan wa qaulihi, dan juga kata-kata firman Allah, sabda Allah dalam Quran juga, walau ja'alna Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyun wa arabiyyun. Jadi ini surat apa ini? Surat footnote yang ketiga itu surat yaitu surat Fussilat ya. Surat Fussilat. Jadi seandainya Al-Quran itu, Allah jadikan Quran itu dengan Qur'anan a'jamiyan, Qur'anan dari bahasa asing, maka mereka manusia-manusia itu berkata, laula fussilat ayatuhu, kalau tidak ada rincian ayat-ayatnya, apakah ini asing atau Arab asli, kan gitu. Artinya ini menunjukkan bahwa surat Yusuf dan surat Fussilat menunjukkan bahwa Al-Quran itu bahasa Arabnya adalah bahasa Arab asli. Tidak ada yang mu'arrab. Tidak ada yang mu'arrab. Ya, jadi Imam Asy-Syafi'i merupakan salah satu imam yang berpendapat seperti itu, sebagaimana al-aksarun, sebagaimana mayoritas imam berpendapat bahwa tidak ada bahasa asing yang diarabkan di dalam bahasa atau di dalam Al-Quran. Waqala Ibnu Jarir, Ibnu Jarir mengatakan, yang dimaksud Ibnu Jarir ini siapa? Tahu nggak?
Tadi siapa yang raise hand? Raise hand mau apa? Tadi yang raise hand, siapa yang raise hand? Nggak kelihatan di sini. Baik, saya teruskan. Waqala Ibnu Jarir, yang dimaksud Ibnu Jarir ini adalah Ibnu Jarir At-Tabari yang menulis kitab tafsir At-Tabari. Tafsir yang cukup lama ya, termasuk periode klasik. Ma warada an Ibni Abbasin wa ghairihi min tafsiri alfazin min al-Qur'ani innaha bil farisiyati wal habasyiyati wan nabatiyati aw nahwi dzalika innama ittafaqa fiha tawarada al-lughatu fatakallamat biha al-arabu wal farasu wal habasyatu bilafdhin wahidin. Ibnu Jarir mengatakan ma warada an Ibni Abbas, apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas wa ghairihi dan lainnya min tafsiri alfadzin dari penafsiran lafad-lafad minal Qur'an di dalam Al-Qur'an innaha sesungguhnya bahasa Al-Qur'an itu bil Farisiyah, ada yang menggunakan dialek Persi, Farisiyah itu Persi. Wal Habasyiyati, dan dialek Habasyah, Habasyah itu Ethiopia. Wan Nabatiyah, Nabatiyah itu Libanon. Au nahwi dzalika, atau selain itu ya, dan selain itu dan sebagainya. Innama ittafaqa fiha, sesungguhnya mereka ittafaqa ya, maksudnya bersepakat atau bersesuaian di dalam lafaz-lafaz tersebut tawarada al-lughat, adanya bahasa-bahasa atau dialek-dialek tersebut tadi, yaitu Faris, Versi, Habasyah, Ethiopia atau Nabatiyah, Libanon. Fatakallamat biha al-arabu, dan orang Arab berkata-kata dengan itu. Ini kenapa Hidayatullah kok dicoret-coret? Dihapus. Hidayatullah mana itu? Tolong dihapus ini, dihapus. Ya, fatakallamat biha al-arabu wal farasu wal habasyatu bilafzin wahid. Jadi orang Arab, orang Persia, orang Habasyah termasuk Nabatiyah mengucapkan lafaz yang sama. Jadi itu bukan mu'arrab, tetapi memang kata-kata tersebut dipakai muncul dalam beberapa dialek tersebut, apalagi Farosiyah, Habasyiyah, dan Nabatiyah itu adalah rumpun bahasa Arab. Ya. Itu semuanya adalah rumpun bahasa Arab. Maka mereka mengucapkan dan dengan lafaz yang sama. Mungkin saja ada beda sedikit dalam mungkin syakalnya atau apa ya, atau pengucapannya. Coba saudara bisa
cek di YouTube ya. Orang-orang Libanon kalau berbahasa Arab itu agak beda memang. Agak beda. Begitu juga orang-orang Palestina. Palestina juga mereka berbahasa Arab. Lahjahnya ada perbedaan sedikit. Konon yang paling bagus lahjah Arabnya itu justru orang Sudan ya. Jadi bahasa Arabnya orang Sudan itu seperti kalau orang Jawa adalah bahasanya orang Solo Jogja ya. Jadi bahasa Arab yang paling bagus, yang paling fasohah ya, itu justru orang Sudan. Seperti kalau Jawa itu orang Solo atau Jogja. Bukan orang Mekah atau bukan orang Madinah ya. Tetapi Al-Quran, bahasa Al-Quran itu bahasa yang paling baik. Sehingga itu orang Sudan mungkin dekat dengan bahasa Al-Quran. Wakila bal kana lil arabi al-aribatu allati nazala al-Qur'anu bi lughatihim ba'da mukhalatati sairil al-sini fi asfarihim fa'allaqat min lughatihim alfazan ghayyarat ba'daha bin nuqsi min khurufiha wasta'malatha fi ash'ariha wa muhawaratiha hatta jarat majra al-arabi al-fasihi wa waqa'a biha al-bayan wa ala hadzal haddi nazala bihal Qur'an. Nah, ini dijelaskan di sini ya. Jadi ada yang mengatakan wakila, ada yang mengatakan bal kana lil arabil aribah. Jadi bagi orang Arab, bahasa Arab ya, itu ada al-aribah. Jadi al-aribah itu suku-suku bahasa di dalam rumpun bahasa Arab ya. Jadi bagi orang Arab itu atau bagi bahasa Arab itu ada suku-suku bahasa dengan dialek-dialek ya, seperti Jawa itu ada Jawa Solo, Jawa Jogja ada sedikit beda sedikit. Nanti Semarangan beda lagi, apalagi Tegal Banyumas beda lagi, Banyuwangi Osing, Jawa Osing ya, dan sebagainya. Kalau saudara ke daerah Cirebon sampai Indramayu, Pamanukan, ya, itu mereka berbahasa Jawa, tapi logatnya logat Sunda. Ada istilah-istilah yang orang Solo nggak tahu, tapi itu bahasa Jawa mereka. Beda dengan bahasa Sunda juga, orang Sunda nggak ngerti juga, ya. Tapi itu mereka berbahasa Jawa. Kalau saudara perhatikan, di Brebes ke barat nanti yang akan beda lagi Cirebon, Majalengka, udah campur-campur Arab Sunda, Jawa Sunda. Ya. Pertama Jawa logat Sunda itu daerah Cirebon, Majalengka, sampai nanti Indramayu. Indramayu hampir-hampir orang Jawa mungkin paham 60% saja apa yang mereka katakan. Mereka berbahasa Jawa tapi logatnya logat Sunda, bahkan ada kata-kata tertentu yang dimu'arabkan atau dijawakan. Maka di sini disebutkan bal kana lil arabil aribah allati nazalal Qur'an bi lughatihim. Jadi bagi orang Arab itu ada unsur-unsur bahasa lokal yang merupakan rumpun bahasa Arab, dan dengan itulah Al-Quran diturunkan
Sehingga istilah-istilah Al-Quran mungkin ada yang merupakan unsur bahasa di Afrika tadi, Habasyah atau Ethiopia, ada yang unsur dari bahasa Libanon atau Nabatiyah. Nabatiyah. Kemarin tanya ke Pak Dubes kita, Pak Hajrianto. Nabatiyah itu apa? Ya, Nabatiyah itu sebenarnya nama satu tempat di Libanon yang kemudian bahasa dari tempat nabat itu, an-nabtiyah itu menjadi bahasa yang dipakai oleh hampir seluruh orang Libanon. Nah, jadi Nabatiyah itu Arab, bahasa Arab Libanon dengan logat Nabatiyah. Seperti kalau bahasa Indonesia itu unsur utamanya kan bahasa Melayu. Nah, Melayu yang asli itu ada di daerah Riau. Jadi bahasa asli Indonesia Melayu itu dari sebuah kampung di Riau yang kemudian ditambahlah unsur-unsur yang lain dari bahasa Jawa, Minang, Aceh, Madura dan sebagainya, mungkin dari Sulawesi, bahasa Makassar, Bugis, ada unsur-unsur yang masuk juga dan seterusnya. Nah, disitulah Al-Quran turun dalam kondisi seperti itu. Bahasa Arabnya ada bahasa Arab yang biasa dipakai oleh orang Mekah, Madinah, tapi juga ada yang dipakai orang Sudan, Habasyah, An-Nabatiyah, dan sebagainya. Jadi, allati nazalal Qur'anu bilughatihim ba'da, sesudah mukhalatoh. Setelah mukhalatoh itu bercampur, ya, diaduk, ya, setelah dicampur sairil alsin dengan berbagai macam logat. Alsin itu dari kata lisan. Lisan itu ya lisan, cara mengucap, ya. Jadi setelah dicampur berbagai macam logat, lahjah, dialek, fi asfarihim, di dalam komunikasi mereka, ya, dalam komunikasi mereka, dalam dialog mereka, fa'allaqat min lughatihim, maka dialek-dialek itu menjadi fa'allaqat, berhubungan, berkaitan, min lughatihim, menjadi bagian dari bahasa-bahasa mereka, alfadhon, lafat-lafatnya, ghayyarat ba'duha, yang telah berubah sebagian dari lafadznya itu, bin nuqsi, dengan mengurangi min hurufiha, mengurangi huruf-hurufnya. Bisa jadi mengurangi, bisa jadi menambah, gitu ya. Wasta'malatha fi asy'ariha, maka itu kemudian dipakai oleh mereka, oleh orang-orang Arab dari berbagai macam lahjah atau logat dialek itu, fi asy'ariha, di dalam syair-syair mereka, wa muhawaratiha, dan di dalam dialog-dialog mereka, hatta jarat majra al-arabi, sehingga berlakulah pengucapan lafaz-lafaz bahasa itu, dialek-dialek itu, majra al-arab, sebagaimana berlakunya bahasa Arab secara umum, al-fasih, yang fasih. Jadi al-arabi al-fasih itu adalah bahasa Arab yang fasohah. Fasohah itu yang dipakai secara umum, ya, yang kemudian dipahami oleh orang umum, ya. Kalau kita berbahasa Arab dengan menggunakan ilmu nahwu, ilmu sorof, ya, artinya Arabnya orang Indonesia, bahasa Arabnya orang Indonesia kan bahasa Arab teks, kitab, ya,
bukan bahasa Arab pasaran katakanlah begitu ya. Fasohah ya, Arab fasohah itu ya bahasa Arab yang resmi ya. Majra al-Arabi al-Fasih ya. Jadi berlakulah sebagaimana berlakunya bahasa Arab yang resmi. Wa waqa'a bihal bayan, dan kemudian ada penjelasan-penjelasannya atau keterangan-keterangannya. Wa ala hadzal haddi, dan di atas batasan inilah nazala bihal Qur'anu, Al-Qur'an diturunkan. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan bahasa Al-Qur'an itu ada bahasa asing yang apa namanya, yang mu'arrab, bahasa asing yang diarabkan, maka Imam Asy-Syafi'i dan lain-lainnya mengatakan itu tidak benar, karena bahasa-bahasa yang ada di dalam Al-Quran kalau ditelusur itu ada di dalam seluruh dialek rumpun bahasa Arab, baik itu an-nabatiyah, nabatiyah tadi ya, nabatiyah atau farosiyah atau apa namanya habasyiyah dan lain-lain sebagainya. Mungkin Sudan termasuk kategori habasyiyah. Nah, ini Zoom saya ternyata sudah kembali ke Zoom basic ya. Jadi hanya terbatas 40 menit. Ya kita selesai 40 menit aja dulu. Nanti rekamannya saya upload di YouTube. Anda dengarkan, Anda perhatikan lagi ya. Satu alinya mungkin mudah-mudahan cukup ya. Famin dzalika qauluhu ta'ala isri maknahu ahdi bin nabatiyah. Jadi kata isri itu dari bahasa Libanon maknanya ahdi, kalau dalam bahasa Arab yang lain mungkin yang di Mekah atau Madinah. Awwab itu al-musabbih bilisanil habasyah. Awwab artinya al-musabbih, orang yang memahasucikan Allah dengan bahasa Habasyah. Al-Khawariyun al-Ghassalun. Al-Khawariyun orang-orang yang bersuci, orang-orang yang bersih karena selalu bersuci, selalu mandi di situ ya. Bin Nabatiyah dari Libanon. Wa asluhu Hawari. Hawari dari, jadi itu lisan asli Libanonnya Hawari, tapi dalam Quran Hawari. Ar-Raqim kila innahu al-lauhu birrumiyah. Jadi itu apa namanya, sebuah alat tulis sabak dalam bahasa Rum. Rohwan dalam Al-Quran fi qouli ta'ala watrukil bahra rohwan sahlan dimsan biluqatin nabat. Nah, ini juga bahasa Libanon juga. Wakila sakinan bisuryaniyah, ini bahasa Suryani. Bahasa Suryani itu juga unsur dari bahasa Arab lokal ya. Markum ay maktub bil abriyah, dari bahasa Ibrani ya, dari bahasa Ibrani. Al-Firdaus artinya bustan, ini bahasa Rum, bahasa Rum ya, bahasa Rum ya. Jadi itu apa namanya, yang seperti itu ada yang mengatakan itu adalah bahasa Ajami yang diarabkan. Tetapi kalau Imam Asy-Syafi'i dan imam-imam yang sependapat dengan beliau itu bukan mu'arrab, bukan lafdzul ajami al-mu'arrab, bukan lafad-lafad asing yang diarabkan, tapi itu adalah lafad-lafad yang berasal dari al-arabul aribah. Ya, jadi bahasa atau suku-suku bahasa yang merupakan bagian bahasa Arab. Nah, barangkali untuk pagi ini kita cukupkan dulu. Nanti saya lanjutkan rekaman untuk alinea berikutnya. Kemudian saya upload di
YouTube dan upload di psikologi. Suatu saat nanti kita ketemu di kelas, kita baca bareng-bareng. Nanti kelompok-kelompok ya, kelompok ini membaca bagian ini, kelompok itu membaca bagian itu, dan seterusnya. Saya kira begitu dulu karena menitnya hampir habis ini, tinggal mungkin 3-4 menit lagi atau 2 menit lagi bahkan. Daripada nanti kepotong, ya, kita cukupkan pertemuan pagi ini. Nanti presensinya saya susulkan kemudian. Ini kebetulan tadi nggak bisa segera dimulai karena ternyata IndiHome saya juga bermasalah, connected no internet. Nah, bersambung tapi nggak ada internetnya, jadi nggak bisa. Ini pakai tethering. Ya, mudah-mudahan laptop saya minggu depan sudah bisa dipakai. Sekarang ini belum bisa dipakai karena kalau dipakai menyakitkan mata ya, karena bergetar, layarnya bergetar. Nah, kemungkinan ada masalah kabel fleksibelnya atau bahkan masalah LED-nya. Ya, mudah-mudahan hanya kabelnya saja. Baik, saya kira begitu. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absennya gimana Ustaz? Ya sebentar, absennya nanti saya kirim di grup aja, di grup WA.